Oke, kembali lagi channel kita Iseng Aja. Pastikan kalian sudah klik like dan subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang 6 komitmen dari Jenderal Kapolri Indonesia yang terbaru, Listio Sigit Prabowo. Komjen Listio Sigit Prabowo telah disetujui Komisi 3 DPR sebagai Kapolri terpilih menggantikan Jenderal Idham Aziz dalam rapat pengambilan keputusan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, 9 fraksi di DPR secara bulat mendukung Listio Sigit sebagai Kapolri usai digelarnya uji kelayakan dan kepatutan Kapolri. Tidak hanya itu, Komisi 3 juga menyampaikan harapan agar kedepannya institusi Polri lebih maju dan presisi, yakni prediktif, responsibilitif, transparansi, dan berkeadilan. Adapun uji kelayakan dan kepatutan tersebut, terdapat sejumlah komitmen yang disampaikan oleh Listio. Kali ini kita akan membahasnya. Yang pertama, tidak boleh hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Listio menegaskan akan mengedepankan pendekatan yang humanis di kepolisian. Ia mengatakan di masa mendatang tidak boleh lagi penegakan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Saat ini yang harus diperbaiki adalah sebagai contoh kedepannya tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas tidak boleh lagi, kata Listio. Listio menegaskan tidak boleh ada kasus serupa seperti Nenek Minah di Banyumas, Jawa Tengah yang mencuri 3 biji kakao kemudian diproses hanya karena mewujudkan kepastian hukumnya. Tidak boleh lagi ada seorang anak melaporkan ibunya kemudian ibu tersebut diproses. Ia mengatakan di masa mendatang Polri harus bersikap arif dalam menyelesaikan perkara di tengah masyarakat, sehingga kasus seperti yang dialami Nenek Minah tidak perlu terulang lagi. Yang kedua, Polantas tidak perlu menilang. Listio menuturkan akan mulai mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik di bidang lalu lintas. Penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik yang dimaksud adalah melalui Electronic Traffic Law Enforcement. Sistem ini sebetulnya bukan program baru. Sistem ini sudah mulai diterapkan sejumlah daerah seperti Jakarta. Dalam penerapannya, sejumlah kamera pengawas dipasang di sudut-sudut jalan. Kamera pengawas akan merekam pelanggaran yang dilakukan pengemudi. Selanjutnya, petugas akan melakukan verifikasi pelanggaran dari rekaman tersebut dan mengirimkan surat konfirmasi ke pengendara. Secara bertahap akan mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik. Menurut Listio, sistem elektronik ini bertujuan meminimalisasi penyimpangan penilangan saat anggota polisi lalu lintas melaksanakan tugas. Kedepan saya harapkan anggota lalu lintas turun di lapangan, mengatur lalu lintas dan tidak perlu melakukan tilang. Kita harapkan menjadi ikon perubahan perilaku Polri. Yang ketiga adalah hidupkan PAM Swakarsa. Listio juga berkomitmen akan menghidupkan kembali pasukan pengamanan masyarakat Swakarsa atau PAM Swakarsa untuk memelihara keamanan dan keterlibatan masyarakat. Ke depan tentunya PAM Swakarsa harus lebih diperanaktifkan dan mewujudkan Harkamtibnas. Jadi kita hidup kembali. Ia mengatakan PAM Swakarsa akan diintegrasi dan perkembangan teknologi informasi dan fasilitas-fasilitas yang ada di Polri. Dengan demikian kolaborasi dan sinergi dengan Polri semakin baik, sehingga kemudian bagaimana PAM Swakarsa ini bisa tersambung atau terkonek dengan petugas-petugas kepolisian. Yang keempat adalah rekomendasi Komnas HAM. Dalam uji kelayakan, Listio juga berkomitmen menuntaskan kasus-kasus yang menjadi sorotan masyarakat. Salah satu adalah kasus yang terkait dengan tewasnya 6 anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Listio mengaku akan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM atas bentrokan antara Polda Metro Jaya dan Laskar FPI. Kami dalam posisi sikap mematuhi menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas tentunya, kata Listio. Untuk diketahui, Komnas HAM menyimpulkan tewasnya 4 dari 6 anggota Laskar FPI itu merupakan pelanggaran HAM, sebab keempatnya tewas ketika sudah dalam penugasan aparat kepolisian. Yang kelima adalah perangi terorisme dan narkoba. Sementara itu terkait terorisme, Listio mengatakan tidak ada satu agama pun yang mengajarkan terorisme. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan terorisme. Semua agama mengajarkan kasih sayang, termasuk Islam yang di dalamnya mengajarkan Islam rahmatal lil alamin.
Ia menegaskan terorisme tidak bisa dikaitkan dengan agama. Ia menekankan terorisme merupakan paham yang harus dicegah dan diperangi bersama. Yang keenam, kampanye virtual police libatkan influencer. Terakhir, Listio mengatakan akan menghadirkan polisi dunia maya atau virtual police apabila pemimpin institusi grup bereangkara tersebut nantinya. Ia menuturkan polisi dunia maya berbeda dari polisi cyber atau cyber police yang bertugas melakukan penegakan hukum. Dengan virtual police maka akan lebih mengarah pada hal-hal yang bersifat edukasi. Listio mengatakan akan mengoptimalkan kampanye cyber untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan data pribadi dan etika bermedia sosial tanpa menutup ruang kreativitas. Itulah 6 janji dari Kapolri terbaru kita. Mari kita dukung semangat Kapolri terbaru kita. Sekian video kali ini, pastikan kalian sudah klik like dan subscribe channel ini. Share juga video ini ke teman-teman kalian.